Secara politis, aku mau bilang kalau MBG adalah singkatan dari Makan Bersama Gerindra justru. Bukan hanya partai yang memegang SPPG, tapi tentunya di sini ada dari pihak kepolisian dan militer. Apakah data pemilik yayasan SPPG itu transparan atau enggak? Gimana kalau ini juga adalah siasat untuk memperkecil kekuasaan MBG ini lagi juga? Supaya publik tidak semuanya punya kesempatan memiliki dapur. Supaya publik tidak semuanya bisa bekerja di MBG. Dari awal MBG ada, MBG itu akan jadi lahan korupsi terbesar di Indonesia. Yang bodoh adalah perilaku buzzer yang memutus pola komunikasi kita antara penguasa dengan rakyat sipil. Buat teman-teman yang hari ini kemarin sempat mendukung Prabowo dan Gibran sekalipun, sebenarnya tugas teman-teman hari ini adalah mengawal Prabowo dan Gibran dalam konteks yang lebih konstruktif. Karena logikanya gini, tidak mungkin ada rakyat kecil kalau pemerintahnya mampu membesarkan semuanya dengan adil dan rata kan? Apakah MBG ini hanya diberi oleh anak-anak? Dari informasi yang saya tahu sih ada juga akhirnya penerima manfaat orang tuanya, yaitu orang tua yang mengandung atau yang masih punya balita supaya gizinya pun tetap terjaga kan gitu kan intinya value yang mau dibawa oleh si MBG ini. Tapi yang menarik tadi adalah soal menabrakkan dua isu utama yang dipentingkan, yaitu soal lapangan pekerjaan dan pemenuhan gizi gitu kan. Itu adalah sebenarnya dua hal yang mungkin dirasa bisa menjadi solusi dari dua isu tersebut yang langsung dirangkap jadi program MBG, ya kan gitu. Dimana memang MBG ini akhirnya betul kita harus akui menyerap tenaga kerja gitu. Tapi kita harus pertanyakan juga siapa yang mempekerjakannya, ya kan? Siapa orang-orang yang punya yayasannya gitu. Yang mana kita pernah bahas juga gitu. Kalau agak sedikit di mention atau disinggung, kita boleh lihat lah apa kita boleh pertanyakan dan kita bisa lihat juga apakah data pemilik yayasan SPPG itu transparan atau enggak gitu kan. Apakah pun transparan, kita lihat siapa orang-orangnya gitu. Kebanyakan sih nama depannya jenderal-jenderal gitu ya. Dan cuman kalau pun pada akhirnya tidak transparan juga itu juga hal yang perlu dipertanyakan gitu. Ini kan program yang tadi sudah disebut sama Kang Fem yang sangat populis dan sangat tergesa-gesa juga, yang pada akhirnya juga ketua BGN-nya, badan gizinya dititipkan kepada seseorang yang tidak punya kemampuan atau tidak punya compatibility yang bisa dipercaya oleh rakyat gitu kan. Kita pernah bahas juga lah background Ibu Nanik ini tuh siapa, yang sekarang baru ya, yang kemarin setelah ketangkep. Mungkin nanti kalau soal teknisnya kenapa lebih beratnya nanti Pak Mohan bisa lengkapin gitu ya, soal kenapa gizi ini tuh nggak boleh diberikan sewenang-wenang ke orang random gitu. Menjadi kepala badan gizi nasional itu yang memerlukan basicsnya juga. Tapi intinya adalah yang menarik dua isu ini adalah isu yang sangat berpengaruh sama publik gitu. Betul, anak-anak perlu makan, orang tuanya juga perlu pekerjaan, tapi kita bisa bayangkan skenario-nya kayak gini. Kita bicara dari yang sudah terjadi lah. Nanti kalau waktunya udah habis di stop aja ya, sorry. Kita bicara dari contoh yang udah ada terjadi. Bayangkan di satu skenario di suatu daerah di Indonesia, ada seorang ibu yang dulunya memang pendukung Prabowo di 2024. Dia seneng, anaknya sekarang sekolah udah nggak perlu dikasih bekal. Itu bikin dia hemat, karena nanti dia sudah dijamin akan punya yang namanya MBG. Dia bilang ke anaknya, nak, presiden kita baik, dia akan kasih kita makan. Jadi kamu nggak usah jajan, kita bisa hemat untuk keperluan keluarga yang lain. Dia berangkat ke sana, anaknya makan MBG, pulang-pulang ditelepon sama gurunya dikasih tahu bahwa anaknya keracunan. Dan bayangkan ada berapa ibu yang sakit hati mendengar ribuan anaknya keracunan. Dan keracunan ini hanya dianggap sebagai bentuk kuantifikasi oleh Prabowo. Pak Prabowo sendiri yang bilang di pidatonya, kegagalan MBG hanya 0,00 sekian persen. Yang Pak Prabowo lupa, 0,00 sekian persen itu adalah orang-orang yang akan menjadi masa depan bangsa kita kan? Gitu. 20-30 tahun lagi mereka yang akan memimpin negara ini. Orang-orang yang sekarang lagi makan MBG dan punya potensi keracunan meski hanya sekian 0, berapa persen. Gitu. Jadi lapangan pekerjaan yang baik dari contoh tadi juga bisa kita lihat, bisa kita simpulkan juga bahwa lapangan pekerjaan yang baik ya lapangan pekerjaan yang tidak membahayakan konsumennya. Ya dong, gitu. Ketika kita bikin usaha,
Ketika kita menjual produk yang berbahaya ya, dan ini bukan dijual, ini dipaksakan kan, gitu. Sekarang yang punya adik deh, coba tanya, kalau MBG-nya nggak dimakan, emang itu dikemanain? Emang makanan adalah hal yang bisa ditaruh di kulkas atau bisa dipajang untuk pada akhirnya bisa kita biarkan terlebih dahulu atau dipakai besok hari, kan nggak bisa. Makanan adalah makanan sekali pakai. Itu juga menarik lagi soal isu sangat berbahayanya rentannya perihal pendanaan. Gitu. Sebuah produk yang habis itu kan pertanggungjawabannya agak sulit untuk dibuktikan. Teman-teman bikin LPG juga kan perlu nota dan bon. Perlu ada foto produknya ketika kalian beli piala atau apa di proker. Ini makanan kan habis. Gimana di fotonya? Gitu. Dan kita nggak tahu kalau yang sisa, yang menolak makan, yang alergi, gitu kan. Menu makan ini kan sangat-sangat random ya, gitu. Jadi dua isu ini berat, nanti bisa juga mungkin ditambahkan kalau mau Kang Sam dan Pak Mohan. Tapi menurut saya terlalu banyak hal yang bisa kita balik lagi dulu ke dasarnya. Yang pada akhirnya tadi balik lagi ke pertanyaan awal, yaitu secara perencanaan sudah kacau dan jangan pernah mengharapkan secara eksekusi akan berhasil gitu. Terima kasih Kang Al. Boleh dilanjut sama Kang Samuel dulu. Oke. Ini kalau tadi Al udah bahas secara MBG-nya, justru hari ini informal aja ya. Justru gue mau nanya ke teman-teman di sini, ini mostly anak-anak Vkom ya, bener ya? Ada anak dari fakultas lain? FEB? FTIP ada? Oke. FISIP? Ada. Sekarang gini, justru gue mau ngasih statement kalau ini Menteri Janggal ini ngomongnya kayak gitu ya. Semua anak sosum hari ini nggak perlu lulus kuliah. Karena hari ini isi-isi orang di pemerintahan atau bahkan di politik itu gak ada dengan anak-anak soshum. Maka kalau ditanya hari ini lapangan pekerjaan itu lebih tidak urgent dibandingkan MBG, pertanyaannya hari ini orang-orang di sini bingung gak lulus kampus mau kerja apa? Atau bahkan mungkin tahu mau kerja apa tapi susahnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi kita semua di sini bisa sepakat kalau yang dikatakan oleh menteri ini adalah menteri yang janggal. Ini menteri nggak paham kalau misalnya di masyarakat ini hari ini kondisinya seperti apa. Itu pertama. Kedua, kalau MBG hari ini memang lebih jadi prioritas pemerintah, ya jelas karena ini kan jadi janji politiknya pemerintah. Apalagi sudah digaung-gaungkan semenjak kampanye kemarin. Maka kemudian kalau hari ini lapangan pekerjaan tidak lebih urgent, sekarang kalau kita comparing aja dengan angka. Berapa banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, berapa banyak hari ini SDM yang siap kerja, dan berapa banyak yang membutuhkan MBG. Kalau kita mau ngomongin angka, ayo. Kan Prabowo ngajak kita mainin angka, ayo kita mainin angka. Kalau misalnya kita mau ngomongin AI sekalipun, ditanya sama Sopres, ayo kita mainin AI sekalipun gitu loh. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang hari ini statement-statement menteri, atau bahkan statement-statement pejabat publik, semuanya hari ini janggal. Karena apa? Dalam kerangka pemikiran mereka, kerangka pemikiran pertama yang harus dilakukan kan namanya empathize, adalah empati. Bukan hanya melihat, tapi terlibat secara langsung. Masalahnya hari ini pejabat-pejabat publik yang hari ini menjabat, mereka tidak pernah merasakan sebagai masyarakat middle class. Mereka tidak pernah merasakan menjadi masyarakat yang kaum fakir miskin. Jadi apa pemikirannya? Oh ya udah, gimana cara yang ngebeli mereka? Paling mudahnya adalah pakai MBG. Makanya dimulai dari janji politik mereka, diterapkan hari ini dengan ugal-ugalan dan semrawut, tadi bahasanya. Akhirnya sisi empati mereka nggak kerasa, masyarakat inginnya apa? Jadi kalau teman-teman perhatiin, komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah hari ini semuanya janggal semua. Karena mereka nggak paham apa yang sebenarnya dibutuhin sama masyarakat. Jadi kalau misalnya statement tadi udah ngomongin tentang MBG-nya, hari ini gue ingin bahas ke teman-teman, kalau hari ini lapangan pekerjaan itu menjadi tidak prioritas sedangkan MBG jadi lebih prioritas, sekarang lebih banyak error di mana? Lebih banyak error di MBG atau lebih banyak error di lapangan pekerjaan yang katanya dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahani atas tanggapannya. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman sekali lagi. Untuk kutipan pertama ini yaitu kutipan nomor 2. Mungkin kita boleh mengundi lagi nih Kang. Boleh dilanjut sama Kang Samuel. Ini masih satu kutipan teman-teman dari sekian banyaknya retweet. Sebenarnya bisa teman-teman cek sendiri, bahkan sekarang buka HP-nya, cek X-nya atau cek beritanya, ada sebenarnya kejanggalan apa sih yang lagi dibahas soal MBG ini. Dapat nomor berapa nih Kang Samuel? 6 kayaknya. 6. 6. Kita cari nomor 6. Boleh kepada tim operator
kutipan nomor 6. Wow, ini kutipan sebenarnya lebih ke headline berita ya, datang dari tempo.co. Just in, BGN bakal batasi maksimal 6 dapur MBG per kecamatan. Mungkin ini membahas soal tadi kalau kita ngebawa temanya perlu pelaksanaan yang belum optimal, jadi perlu solusi. Dan datang beritanya ternyata BGN ini bakal batasi maksimal 6 dapur MBG per kecamatan. Kita lanjutkan ke Kang Samuel, boleh? Wah, ini agak repot nih maksudnya nih kayak gini. Udah semua kebetulan sama Bapak tadi. Cuman kalau tadi kan ini dibatasi jadi 6 ya, 6 dapur. Ini kalau secara tadi dari sisi gizi mungkin ya, ini gue mau ngasih perspektif terkait kebijakan publik justru. Mungkin di sini ada teman-teman FISIP juga yang akan punya perspektif lebih luas terkait kebijakan publik. Jadi orientasi dan objektif dari kebijakan publik itu adalah masyarakatnya. Maka satu sifat yang harusnya wajib dimiliki dalam kebijakan publik adalah human centric atau berorientasi dan mensiasati kebijakan itu untuk masyarakat yang membutuhkan target sasarannya. Jadi sebenarnya kalau BGN sekalipun ingin memberikan statement sekonyol apapun, itu tidak menjadi masalah kalau misalnya bisa ditransparansikan dengan orientasi dan objektif yang jelas. Kayak misalnya contoh gini, ini juga jadi pertanyaan, ini bagus banget sebenarnya teman-teman Vkom membuat acara seperti ini. Karena justru ini bisa teman-teman bedah sebenarnya. Kenapa akhirnya diberorientasi kepada 6 doang per kecamatan? Harusnya kan dijabarin. Oke, kenapa 6 per kecamatan? Karena 6 per kecamatan, karena satu kecamatan itu gini, dan orientasi harusnya target sasaran kebijakannya harusnya seperti ini. Nah, yang menjadi konyol dari pemerintahan hari ini adalah bagaimana dia tidak bisa menjelaskan secara transparan, bahkan jujur aja gitu loh. Kalau hari ini berarti SPPG yang ada, per masing-masing kecamatannya udah kebanyakan. Karena teman-teman di sini pasti udah tahu kalau hari ini SPPG itu jadi ladang bisnis. Udah bukan jadi ladang kebijakan gitu, bukan jadi suatu orientasi yang bagus, tapi malah jadi gimana caranya gue bisa dapat duit yang banyak gitu loh. Ya teman-teman tahu lah insentifnya berapa sekarang, nggak perlu dijabarin lagi. Jadi kalau dalam sisi dan perspektif kebijakan publik, harusnya ini bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Orientasi kepada masyarakatnya, target sasaran seperti apa, sehingga membuat suatu kebijakan per kecamatan hanya 6 gitu loh. Yang disayangkan dari BGN adalah hari ini tidak bisa memberikan statement seperti itu. Jadi bingung ya Al ya, maksudnya orang-orang BGN ini kenapa komunikasi publiknya jelek banget gitu Al. Boleh gimana Al, lanjutin Al. Langsung aja? Boleh? Langsung aja, Oke. Kang. Ini masalahnya kita bicara tafsir. Tadi kalau Pak Mohan ya memang karena dosen FTIP paham lah soal pangan. Sam tadi terlalu ke-fisip-fisipan, dia kebanyakan ngomongin fisip kan, paling acara Vkom ya. Komunikasi publiknya nih tadi. Meski aku fisip tapi aku mau sedikit menyinggung sedikit teori Vkom. Ada teori ilmu komunikasi atau sastra juga ya itu. Pasti pernah dengar yang namanya semiotika ya. Nah, salah satu tokohnya Roland Barthes di situ. Itu adalah bicara soal mentafsirkan suatu kalimat gitu. Tahapnya saya lupa, ada 3, tapi tahap terakhirnya itu mitos. Kenapa saya cuma apal tahap terakhirnya? Karena saya kan sosiologi, jadi bicaranya soal bagaimana akhirnya pemahaman masyarakat terhadap sebuah kalimat. Sekarang lihat statementnya. BGN bakal batasi maksimal 6. Tafsiran teknisnya sudah dijabarkan oleh Pak Mohan. Tafsiran kebijakannya sudah dijabarkan oleh Kang Sam. Sekarang tinggal apa yang kita bahas? Kita tafsir gerakannya mau kemana? Kenapa harus dibatasi? Apakah karena jatahnya harus dibagi atau dibatasi? Jadinya cuma boleh 6 yang punya SPPG berarti kan? Yang mengartikan apa tadi? Gugur lagi keinginan untuk meluaskan lapangan pekerjaan. Gitu. Sementara teknisnya sudah diargumenkan oleh Pak Mohan gitu, udah jelas. Masak dari jam 2 subuh, baru dimakan jam 12 siang itu kan kayak gimana? Kita aja ngangetin makanan, coba orang tua kalian di rumah ngangetin makanan kan agak bete ya makannya gitu. Makan pagi, kita makan lagi malam tuh udah kerasa gitu, itu tuh makanan lama. Gitu kan. Makanya kita bisa tafsirkan juga, ini ketika BGN membatasi seperti ini, mereka anggap sebagai solusi dari sebuah kritik yang karena BGN ini, MBG ini terlalu gendut gitu kan, dalam tanda kutip soal porsi jatah uangnya tadi gitu, soal anggaran dan lain-lain. Tapi bisa kita tafsirkan lagi, gimana kalau ini juga adalah siasat untuk memperkecil kekuasaan MBG ini lagi juga. Supaya publik tidak semuanya punya kesempatan memiliki dapur.
supaya publik tidak semuanya bisa bekerja di MBG. Kita panjangin lagi tafsirnya. Kalau publik nggak bisa kerja di MBG, berarti apa? Berarti sangat makin mungkin permainan di sana untuk apa? Mengurangi dana, ya kan? Akhirnya jadinya makanan-makanan menunya semakin tidak bergizi karena ngejar hemat, gitu. Setahu saya waktu itu awal-awal tuh dibudgetkan 10.000 MBG itu per porsi. Kita kalau ke wartegnya 10.000 nggak dapat protein Pak ya, nggak ada dagingnya di situ, gitu. Kalau kita mahasiswa coba makan 10.000 emang dapat ayam, kalaupun dapat kan paha yang kecil banget, paha bawah yang kecil banget, gitu. Nggak ada sayurnya, nggak ada susunya dan lain-lain. Jadi dari statement kayak gini aja, ketika masyarakat sudah bisa dipantik logikanya untuk berpikir, di situ kita bakal tahu banyak hal negatif yang selalu hadir dari setiap kalimat-kalimat atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah sekarang mau bicara soal MBG bagaimanapun, mau merubah pemimpinan BGN bagaimanapun, sama ujung-ujungnya seperti Undang-Undang Polri. Sama ujung-ujungnya seperti adanya Dewan Percepatan Reformasi Polri. Gitu. Ini kita bahas sedikit juga biar kita nggak lupa gitu ya, ada isu lain juga yang perlu di-highlight sekarang. Boleh sekali Kang. Samanya apa? Ketika yang dirubah hanya orangnya, sistemnya, konsepnya tadi yang semrawut masih terus dipelihara, itu tidak akan pernah menghasilkan output yang baik. Gitu. Kita teman-teman bikin proker aja bikin ini, saya yakin dari awal tahun kan udah dipikirin. Ini proker mau gimana gitu kan? Kita lihat MBG kayak gimana sih gitu. Dengan ribuan orang, dengan ratusan menteri dan wakilnya sekarang gitu yang ada di sana. Udah ada badannya juga. Apalagi soal komunikasi ada badan khususnya lagi sekarang namanya Badan Komunikasi. Kalau waktu itu saya bercandanya di podcast, yang pemerintah butuhkan sekarang bukan Bakom, tapi mereka butuhnya Baskom atas kesalahan-kesalahan statement yang mereka selalu berikan ke publik gitulah, kurang lebih. Baik, terima kasih Kang Al atas tanggapannya. Berarti menarik sekali teman-teman dari setidak berita ini, bahwa ini tuh menunjukkan sebenarnya sama sekali tidak menjadi koreksi atas pelaksanaan yang tadi semraut ya Kang. Karena sebenarnya yang harus dilihat adalah si konsepnya, bahwa bagaimana MBG ini dibentuk gitu, dilaksanakan. Mungkin boleh kita lanjut Undi, boleh, terima kasih. Berarti selanjutnya oleh tim operator nomor 7. Ini datang lagi dari X, platform X. Akhirnya ngebuktiin sendiri kalau MBG ini lahan basah tanggal 9 April diminta kasih harga roti 1.500. Padahal harga aslinya 3.000. Tapi nota tetap harus ditulis 3.000. Habis itu semua chat hilang ditarik. Semalam chat lagi, ternyata masih juga nego harga roti. Mungkin boleh ditampilkan SS chatnya. Ini teman-teman hasil retweetannya yang berhasil ditangkap oleh banyak netizen ya. Di sini bisa dilihat bahwa ada permainan-permainan permintaan, perbedaan dari harga dan juga yang ditulis di nota. Mungkin boleh kita tanggapi dulu. Terlihat bahkan ya Kang, SPPG dari mana nih? SPPG Serang teman-teman. Jadi inilah cuplikan chatnya. Mungkin boleh ditanggapi oleh Kang Samuel. Terus, oke. Ya. Ini, aduh gimana ya kalau ngomongin roti. Cuman poinnya adalah kalau misalnya kita ngomongin anggaran MBG yang 10.000 ya tadi, pun juga ditambah hari ini markup. By the way teman-teman Oslopop juga, teman-teman Oslo Project kemarin juga dapat informasi kalau bahkan dari orang-orang SPPG itu bener polanya kayak gini terus. Mereka tuh menekan biar harganya turun dengan menurunkan kualitas dari makanan tersebut gitu. Dan kan ini yang jadi bahaya, mungkin nanti bisa dibahas detail ya terkait gizinya seperti apa. Cuman ini membuktikan secara jelas kalau sebenarnya SPPG ini itu lagi menekan terus harganya. Nah, kalau tadi Al bilang tafsir, kalau misalnya kita tafsirkan kalau ada penekanan harga, berarti mereka berupaya untuk mencari keuntungan lebih, gitu loh. Berbisnis ya Kang. Berbisnis gitu. Berbisnis. Bener, jadi hari ini ngomongin MBG yang tadi sudah sempat di-mention, kalau hari ini udah jadi lahan basah untuk korupsi. Boleh teman-teman cek, ada banyak banget podcast yang udah ngomongin ini. Dari awal MBG ada, MBG itu akan jadi lahan korupsi terbesar di Indonesia.
Itu tuh sudah dispekulasikan oleh banyak pakar, teman-teman. Tapi kan tetap dijalankan. Hari ini pemerintah tidak mendengar kata-kata profesor, kata-kata guru besar, kata-kata akademisi. Ya udah jadi tondef aja kalau ngomongin tentang pakar-pakar bicara program-programnya pemerintah. Jadi kalau hari ini bicara tentang tadi anggaran-anggaran itu dipres budgetnya, sekarang yang menjadi pertanyaan besarnya adalah untungnya dalam konteks hari ini yang tadi ditunjukin chatnya, itu orang-orang itu gak mau untuk nge-provide 1.500 doang gitu kan harganya. Jadi untungnya hari ini vendor-vendornya masih ada yang baik. Cuman bayangkan teman-teman, bayangkan kalau vendor-vendornya atau mitra-mitranya itu gak jadi masalah untuk nurunin kualitasnya. Kan ini jadi bahaya. Ya udah deh nggak apa-apa, dan gue juga nyari untung. Gue jual aja 1.500 tapi downgrade kualitasnya gila-gilaan. Karena apa? Ya dia juga bingung, dia juga nyari lapangan pekerjaan kan. Oh ternyata MBG ada, diambil dari situ akhirnya ngerugiin orang lain. Sekarang dia udah gak mikirin ini rugi gak buat orang lain gak? Karena apa? Perutnya dia sendiri harus diisi pakai apa kan gitu. Jadi kalau kita ngomongin konteks hari ini ya, semakin banyaknya penekanan harga, tafsiran lebihnya adalah semakin pengen dia nyari untung gitu loh. Karena ini inside jokes juga teman-teman kalau di SPPG. Jadi di SPPG itu sendiri, dalam satu dapur sendiri, orang yayasan, terus dari PIC yayasan, ahli gizinya, bahkan dari orang, pokoknya di situ kan banyak stakeholder teman-teman, bahkan investor sekalipun, di dalamnya tuh mereka ribut. Ya kan Pak, bener ya? Di dalamnya tuh mereka ribut. Jadi kan 15.000 itu untuk 10.000-nya untuk makanannya. Nah mereka itu saling nego. Gue deh yang 3.000, gue deh yang 2.000, gue deh yang 1.500, bahkan ada yang mau ngambil berapa peraknya doang. Jadi di dalam SPPG-nya mereka tuh ribut satu sama lain gitu loh, untuk sama-sama nyari untung. Jadi salah satu indikasinya adalah orang yang tadi ngetet itu adalah orang yang mungkin keuntungannya paling dikit sehingga dia nyari untung. Gitu, itu mungkin tafsirannya sedikit dari gue. Baik, terima kasih. Boleh langsung dilanjutkan. Oke. Kita balikin dulu ke basic. Kalau tadi kita lihat contohnya itu, berarti apa coba yang jadi isu untuk publiknya, untuk kita jadi rakyat? Yaitu kekurangannya kemampuan kita untuk jujur, ya kan? Gitu. Dalam banyak hal. Kalau mau pakai contoh nih, biar kita nyindir diri sendiri. Angkat tangan di sini yang bikin SIM-nya nggak nembak. Siapa di sini yang Nggak ada, bikin kan? SIM-nya gak nembak? Atau berapa persen dari yang hadir gitu. Itu kan hal kecil. Tapi kita normalisasi. Ya kan? Dianggapnya ya udah 17 tahun SIM nembak. Cari kenalan polisi, bayar dan lain-lain. Poinnya bukan soal SIM di sini. Tapi poinnya adalah normalisasi ketika kita sudah terbiasa berbohong untuk hal yang dianggap greater good atau hal yang lebih baik. Sehingga kita cari yang instan, kita cari yang simple. Dibawalah teori ini ke bisnis, gitu kan? Dibawalah teori ini ke program kerja pemerintah. Akhirnya jadi seperti ini cara mainnya, gitu. Main nota dan lain-lain. Ya kalian juga pasti pernah lah. Kita mahasiswa juga bikin proker, LPJ gitu. Itu kan kita yang pasti paling pusing adalah ketika pertanggungjawaban keuangan kan. Gitu. Itu pengalaman empirical juga tuh kayak gitu. Agak-agak repot untuk bicara kayak gini. Satu sisi apa? Bicara kebijakannya, tadi kita tafsirkan lagi soal kejujuran. Misalkan apa yang tadi sudah dibahas teknisnya oleh Pak Mohan itu sebenarnya udah ada SOP-nya. Bahwa misalkan dari BGN mewajibkan secepat-cepatnya masak adalah jam 4 subuh misalkan. Tapi akhirnya mereka tetap masak jam 2 subuh. Ya kenapa? Ya karena begini kan. Gitu. Kita ngejar uang paling sedikit, ya mungkin yang mau ngerjainnya juga sedikit. Mungkin mau ngeluarin budget buat kompornya juga cuma 5. Dari yang tadinya awalnya padahal BGN sudah atau pemerintah sudah mendanakan untuk 10 atau 20 kompor. Mungkin juga untuk bisa jadi seperti itu kan. Gitu. Jadi possibility untuk korup, untuk berbohong, untuk menggagalkan ide kesejahteraan gizi anak di sini tuh di MBG itu sudah terlalu banyak, gitu. Jadi kalau masih bicara semrawut itu adalah cara kerjanya yang semrawut, gitu kan. Tapi dari output kita bisa hitung berapa lama lagi ini akan menjadi bom waktu kekacauan, gitu loh. Dari supir yang pernah ugal-ugalan, pernah kan berita yang nabrak ke sekolah SPPG, driver MBG-nya yang keracunan, yang korupsi. Bahkan sekarang kemarin ada isu lagi dari X juga tuh di Twitter,
adalah sekarang ada dapur-dapur yang udah nggak dapet dana, tapi ternyata secara aliran dana, secara transparansi anggarannya masih masuk. Jadi ada yang namanya dapur bayangan. Ini isu belum terbukti tapi sudah mulai hangat dibicarakan. Gitu. Jadi sesuatu yang dimulai dari kebohongan tidak akan bisa berakhir menjadi sebuah kejujuran. Karena kan semuanya dimulai dari kebohongan bapaknya Gibran. Nah gitu lah. Kurang lebih. Dari cuitan ini aja teman-teman bisa melihat gitu bahwa sebenarnya ini kayak bukan soal isu teknis lagi ya Kang, tapi ada sepercik isu bisnis dan bagaimana teman-teman SPG pada akhirnya memarkup nota lah kayak gitu bahasanya. Mungkin boleh kita lanjutkan undiannya lagi untuk pernyataan berikutnya. Ke Kang Al lagi. Boleh ditunjukkan ke depan Kang. Nomor 3 teman-teman boleh ditunjukkan. Baik, ini dia. Ada dari Ardianto Satriawan lagi. Tertulis dari platform X ya. Urgensinya bikin MBG buru-buru banget tuh apa? Kalau alasannya legalitas, pemerintah punya segala sumber daya buat bikin semua aturan baru sampai legal sebelum mulai MBG-nya. Lu mikir ini semua dengan aturan yang ada sekarang? Kenapa? Nambah lagi dong pertanyaan gue, kenapa? Kita lihat teman-teman sedikit menggeser ke cuitan dari Yuki Prisna Anastasia. Orang yang tidak mengerti apa yang dia omongin maka akan ngabluk. 1. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara pasal 6. 5. Bahwa nomor 1, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. 3. Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi mungkin boleh di next slide teman-teman, apakah ada cuitan berikutnya? Nah, ini juga ada cuitan lanjutan. Temen gue kerja di MBG sebagai ahli gizi. Dia bilang sebulan bisa dapat uang 15 juta. Sudah termasuk gaji, belum lagi jika ada meeting dapat amplop yang isinya 350 sampai 500 ribu per orang. Dia juga main markup harga kayak daging telur sayuran, hasilnya markupnya dibagi-bagi oleh sesama kepala SPPG, dia akunting dan adminnya. Cuan banget lah pokoknya kerja di sana, kerja di dapur SPPG ini. Boleh kita lanjut ke tanggapannya dulu nih kepada Kang Al. Gila yang susah aku duluan ya? Ya nggak apa-apa lah. Ini kayaknya aku sih membaca itu agak-agak bingung, tapi ditafsirkannya soal seberapa buru-burunya MBG dan pada akhirnya menabrak banyak konstitusi, mungkin gitu ya? Yeah. Awalnya gitu, dan akhirnya jadi masuk lagi ke soal tadi markup dan bisnis yang dianggap sangat profitable gitu untuk 5 tahun selama kepemimpinan Pak Prabowo kayaknya, karena nggak mungkin juga itu MBG di stop tuh kayaknya. Tapi gini lah, pasal tadi kan bicara soal intinya tidak boleh adanya rangkap jabatan. Sekarang tanya, coba cari ketua BGN jabatannya 1 atau berapa di negara? Rangkap. Nah, gitu kan. Bayangin, kepala yang harus mengontrol gizi nasional bangsanya aja rangkap jabatan. Gitu. Jangan kalau bicara keluar konstitusi udah terlalu banyak, gitu kan. Pak Prabowo ini adalah presiden yang paling cacat hukum dalam membentuk kabinetnya. Wakilnya, ya kan, hukumnya sangat prematur, gitu. Dimana perubahan di MK itu sangat-sangat buru-buru dan terlalu banyak unsur politiknya yang jadinya sangat-sangat bisa diperdebatkan, gitu kan, soal legalitasnya seorang Gibran menjadi wakil presiden atau menjadi calon waktu itu. Lanjut, seskapnya, ya kan, itu juga bicara soal rangkap jabatan. UU TNI ya yang melarang ya, soal tidak boleh ketika masih punya pangkat di tentara akhirnya menjadi pejabat publik juga atau jadi pejabat pemerintah juga, masuk ke kabinet, gitu kan. Programnya, gitu. Ini sekarang MBG
Dibuktikan langsung, dikasih lihat pasalnya sama netizen gitu kan, sama masyarakat. Yang mengartikan apa? Sayangnya lagi-lagi pemimpin kita tidak pernah lebih pintar dari kita secara masyarakat. Gitu. Kita nggak usah bilang karena kita mahasiswa atau kita berada di lingkungan kampus, kita adalah orang yang paling terdepan soal akademi, enggak. Gitu. Saya mau pakai contoh pengalaman aja. Kemarin sempat jadi fasilitator di suatu program di desa di Ciamis. Ada salah satu sebutannya lokal championnya di sana. Dia adalah orang yang membentuk program pemberdayaan yang pada akhirnya di-ACC oleh perusahaan. Nah, saya di situ sebagai fasilitator perusahaannya untuk mengontrol apakah jalan dari programnya itu benar-benar dilaksanakan. Lokal championnya orang Ciamis. Yang bisa kita notabene kan mungkin Ciamis bukan yang paling terdepan lah ya, gitu soal akademi atau soal intelektual tanpa merendahkan daerahnya gitu. Tapi di Jawa Barat masih banyak mungkin kota-kota lain yang lebih familiar dengan pendekatan akademis gitu. Dan di desa juga gitu. Bahkan sebutan daerah itu dusun. Kalau dusun itu kan biasanya di kabupaten sebutannya. Kalau di kota tuh udah kelurahan dan kecamatan. Dia bilang apa? Dia kasih cerita. Ustadz saya di pengajian bilang katanya, kita tuh harus bisa jaga alam karena agama yang menyuruh kita untuk melakukan seperti itu. Kita harus sayang sama diri kita sendiri karena agama yang menyuruh kita seperti itu. Gitu. Tapi lihat, namanya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah bisa menafsirkan, oh mungkin ini cara saya menjaga alam. Oh mungkin ini cara saya menyayangi diri sendiri. Dengan cara apa? Kita bikin program. Kita bikin bank sampah supaya lingkungan kita terjaga, supaya kita mengurangi dampak polusi dari membakar sampah. Kita bikin posyandu meski masih baru, meski masih berkembang. Untuk apa? Membantu memfasilitasi lansia ataupun anak-anak balita. Gitu. Jadi kemampuan menafsirkan masyarakat itu sudah tinggi. Jadi ketika bicara soal kegagalan seperti ini, kita pasti bisa menganalisa. Yang jadi masalah adalah bukan kita bisa atau nggak bisa menganalisa. Message-nya adalah kita udah nggak boleh membiasakan bicara bahwa kita adalah masyarakat IQ rendah. Kita nggak boleh mengamini bahasa-bahasa bahwa Indonesia adalah rakyat bodoh. Enggak. Kita nggak bodoh. Gitu. Yang bodoh adalah perilaku buzzer yang memutus pola komunikasi kita antara penguasa dengan rakyat sipil. Di situ yang akhirnya mengelola kebodohannya. Ketika kita bikin narasi, dikasih counter narasinya dalam hal apa? Dalam hal personal. Kita lihat siapa yang sekarang lagi naik, Tio misalkan, mantan KBM UGM tuh. Karena lagi di-spill, entah itu fakta ataupun fitnah, tapi sekarang lagi diserang secara pribadinya. Katanya dia ketua BEM UGM yang tidak kompeten lah, apalah, itulah, inilah gitu. Jadi buzzer adalah tembok tertinggi antara masyarakat dengan pejabatnya sekarang. Gitu. Udah mah ada buzzer, setelah kita buka temboknya, kalaupun kita bisa mendobrak temboknya dari buzzer, ketika kita demonstrasi turun ke jalan, kita dibenturkan lagi dengan siapa? Dengan aparat-aparat yang menjaga, yang padahal mereka juga disuruh kan. Yang akhirnya apa? Memicu konflik lagi antara kita dengan orang suruhan. Gitu. Kita sekarang jadi sering viral ketika demo, berantem sama polisi, berantem sama TNI atau aparat yang jaga. Mereka juga disuruh. Itu bukan kemauan mereka kan? Untuk jaga, gitu. Atasannya adalah ya tadi yang punya yayasan, yang dapat 3.000 dari cuman diem doang asal punya tanda tangan atas nama pemerintah, gitu kan. Jadi sekarang gimana caranya kita mau ngomong untuk kita bisa menuntut ini soal kegagalan proses hukum dari sebuah program? TNI-nya di situ, Polri-nya di situ, yang berarti apa? Aparat negara ada di situ semua. Siapa yang mau berhentikan? Gitu kan? Aparatnya di situ, oke. TNI, Polri di sana. Belum nanti yang punya dapur. Nama belakangnya sama nama-nama orang yang ada di DPR, ya kan? Gitu. Marga-marga apalah, gitu. Nama belakangnya. Jadi gimana caranya masyarakat punya kekuatan untuk mendobrak semua itu? Jadi kebobrokan negara ini tuh dapat dipahami kalau pada akhirnya masyarakat pun sudah muak dan sudah merasa kita sudah tidak cukup hanya di tahap berkomunikasi dengan pemerintah. Tapi yang kita perlu adalah perbaikan
gitu kan. Makanya sekarang jadi muncul lagi lah isu reformasi jilid 2, keinginan untuk revolusi. Yang mana revolusi itu kan kalau mau digambarkan adalah hancurin rumahnya, bangun lagi dari awal. Ya itu kan hal yang sangat-sangat riskan sebenarnya kalau tidak dihitung resikonya. Kita bisa belajar juga dari sejarah portofolionya negara kita seperti apa gitu kan, dari 98 dan lain-lain. Tapi jadi sekarang tuh kita dorong mahasiswa untuk menjadi agent of change gitu. Untuk kita mantik terus, entah untuk kita secara pribadi atau untuk publik, supaya at least kita mulai mengajak masyarakat ikut berpikir, ikut memahami bahwa pemerintah kita sekarang semerawut itu, gitu. Baik, mungkin boleh kita lanjut ke undian saja begitu. Selagi teman-teman masih mengumpulkan tanggapan-tanggapan yang mau diberikan atau pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada narasumber. Oke, 9 ya Kang berarti. Boleh kepada teman operator untuk membuka kutipan di nomor 9. Ini dia. Oh, ini berarti sama ya dengan yang sebelumnya? So, yang sudah kita bahas di nomor 6 tadi, Kang. Oh, Maaf, udah di sih. nomor 2 ya? Iya, ini dengan kutipan yang sama dari Roy tadi sebenarnya. Kalau nggak langsung di next aja, cari yang beda. Boleh, coba, boleh kita nggak? langsung next aja kalau begitu. Diundi selanjutnya aja kan? Oh, ambil lagi Undi ya. lagi, ambil lagi. Oke. Soalnya ya ilah, jangan gitu juga lu. Ya ilah. Tapi kalau iya bener mau berpendapat atau bertanya juga sangat boleh. Kita biasakan dialognya untuk dua arah gitu ya. Jadi kita diskusi untuk saling membantah juga boleh. Oke, tadi udah diundi dan Kang Sam dapat nomor 5. Boleh dibuka nomor 5, teman-teman. Susah nih, biasanya susah nih. Wah, ini sangat panjang ya dari Abu Muzaffar lagi di platform X. Isinya, guys, ini keren banget. Akhirnya kita bisa menyaksikan langsung di medsos kemarahan rakyat kecil terhadap MBG. Selama ini kita hanya mengetahuinya dari intelektual dan kelas menengah. Jarang sekali rakyat kecil bersuara terang lantang di depan media. Mana pakai bahasa aktivis pergerakan lagi, menentang keras MBG dan bahkan menghujat SPPG. Ini mematahkan argumen bahwa rakyat kecil sepenuhnya diuntungkan oleh MBG. Sebagaimana yang disebut-sebut oleh buzzer yang dukung palingan pekerja SPPG doang. Ini kutipan nomor 5 sebenarnya sangat menarik ya Kang. Tadi membuka lagi soal bagaimana pada akhirnya masyarakat tuh mulai berani untuk mengkritisi si MBG. Mungkin boleh ditanggapi oleh Kang Sam. Oke. Iya, ini simbol yang sangat jelas ya. Sebenarnya bukan hanya rakyat kecil, tapi kita hari ini bakal bicara lebih politis. Kalau misalnya di sini, yang berani menjawab silahkan, yang nggak mau jawab silahkan. Siapa yang kemarin ngevote 02? Gebukin deh, gebukin. Atau mungkin benar-benar nggak ada yang dukung 02 ya Kang di sini. Ya mungkin ya, mungkin. Tapi pun gini, buat teman-teman yang hari ini kemarin sempat mendukung Prabowo dan Gibran sekalipun, sebenarnya tugas teman-teman hari ini adalah mengawal Prabowo dan Gibran dalam konteks yang lebih konstruktif sebenarnya. Jadi ada satu kesepakatan bersama kalau hari ini kita semua menyalahkan voters 02. Ya memang benar, voters 02 adalah orang-orang yang kemarin bantu memenangkan Prabowo dan Gibran. Tapi hari ini kalau itu dilanjutkan, sebenarnya tidak konstruktif untuk kemajuan bangsa kita. Karena akhirnya ini akan dijadikan kesempatan untuk memecah belah kita semua. Nah, jadi kalau hari ini rakyat kecil sudah bicara, sekarang pertanyaan gue adalah gimana kelas menengah dan kelas atas yang kemarin udah ngevote 02 dan hari ini diam? Kan ini jadi pertanyaannya. Gimana konglomerat-konglomerat yang kemarin ngedukung Prabowo dan Gibran dan berani ngegelontorin dana? Di mana hari ini influencer-influencer yang kemarin ngedukung Prabowo dan Gibran bahkan hari ini memilih untuk diam. Kalau rakyat kecil udah bicara, kalian ngapain yang kemarin ngebantuin? Kita tuh berhak marah di sini. Justru ini kita harus ngasih sanksi sosial justru ke orang-orang seperti ini. Tapi apa? Jangan sampai akhirnya memecah. Kalau hari ini rakyat kecil sudah bicara, berarti kan pertandanya sudah genting. Kelas menengah kemana sudah sering bicara. Karena hari ini memang yang paling kerasa
tercekik adalah hari ini kelas menengah. Karena ini kalau spekulasi kami ya, kami kemarin udah sempat ngobrol di Oslopot. Spekulasi besar kami, dalam waktu 2-3 tahun ke depan, kelas menengah ini bukan hanya tercekik, tapi Prabowo dan Gibran sengaja ingin menghilangkan kelas menengah. Contohnya adalah apa? Pertamax hari ini naik, rupiah hari ini naik. Jadi ini kemudian hari ini akan semakin terkikis kelas menengah ini. Jadi pilihannya dua, kelas menengah lu mau naik ke atas, berkoalisi sama mereka yang hari ini punya kekuasaan, atau kelas menengah mau ke bawah dan tetap melawan. Secara pragmatis dan secara realistis, orang-orang akan memilih apa? Ke atas dong. Ke atas. Itu sama aja pertanyaan, lu lebih mending beli Pertamax 16.000 atau mending beli Pertalite 10.000. Sekarang siapa hari ini yang turun deh? Jadi Pertalite, jujur aja gue mau turun. Jujur. Karena signifikansinya terlalu jauh teman-teman. Jadi kalau bicara ini kelas menengah sudah bicara banyak tapi tidak pernah didengar, hani rakyat kecil udah bicara teman-teman. Nah apalagi hari ini ya konteksnya mahasiswa. 3 tahun bergerak dalam lini gerakan mahasiswa, jujur aja hari ini gue banyak kecewanya. Banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang hari ini ditunggangin. Banyak hari ini gerakan-gerakan mahasiswa yang terkondisikan oleh apa? Tawaran-tawaran yang hari ini cukup mewah. Tapi justru hari ini harusnya kita sebagai mahasiswa, ini mungkin himbauan ya, dan gerakan juga bersama-sama. Ketika ada gerakan-gerakan terkondisikan, berarti itu ada simbol jelas bahwa teman-teman sudah memiliki bargaining power. Teman-teman sudah memiliki daya tawar kepada kekuasaan. Kalau misalnya hari ini gak usah jauh-jauh, komentar Instagram teman-teman sudah diisi oleh buzzer-buzzer, berarti kalian sudah diperhatikan oleh kekuasaan. Itu pertanda jelas kalau apa yang kalian suarakan sudah benar. Dan buzzer-buzzer, orang-orang yang hari ini membelenggu kalian, itu berarti kan ada upaya untuk membuat kalian diam. Sedangkan hari ini ya udah jadi jelas kalau suara kita tuh udah jadi suara yang menekan mereka dan jadi ancaman gitu loh. Jadi silakan teman-teman, kalau hari ini silakan refleksi lagi, khususnya untuk gerakan mahasiswa dan kita masyarakat sipil juga, terkondisikan atau bahkan terbeli lah bahasanya gitu ya. Ini perlu dibahas lebih lanjut lagi. Gimana caranya gerakan sipil, gerakan masyarakat, gerakan mahasiswa ini tidak terpecah-pecah dan tidak terkondisikan. Dengan apa? Kalau hari ini yang teman-teman lihat adalah gerakan mahasiswa dalam short term, yaitu akan beres sehari. Contohnya apa? Yang terjadi ketika kemarin kita terbelenggu oleh 17+8. Itu kan gerakan yang ditunggangin teman-teman, itu valid gitu loh, akhirnya terbukti. Jadi kalau hari ini sebagai teman-teman mahasiswa atau aktivis khususnya, coba di cross check lagi, hari ini rakyat sipil, rakyat yang kecil, itu sudah concern terhadap MBG atau bahkan isu-isu nasional. Masa kita sebagai mahasiswa apalagi tidak bisa menjadi jembatan itu. Justru ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya mahasiswa, tapi justru ini jadi tugas masyarakat sipil juga secara luas. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Sam. Boleh ditanggapi langsung oleh Kang Al. Oke. Itu ada istilahnya kalau soal nggak didengar sama pemerintah tuh. Masuk kuping kiri, keluar atapan Solo, rasa gitu kan ya. Itulah kenapa dialog-dialog kita akhirnya penting untuk menjadi pengingat bahwa kita masih sangat bisa menjadi agen perubahan. Tapi juga ini adalah simbol yang sangat penting bahwa audiensi-audiensi di forum seperti ini tuh harus sangat dihargai gitu loh. Karena baik dari kalangan mahasiswa atau dari sivitas akademika gitu ya, dari Pak dosen atau seluruh ruang lingkup akademis, kadang kita tuh merasa ada jarak, ada gap di antara kita dengan masyarakat sipil atau masyarakat umum gitu. Siapa ya dulu ya yang pernah bilang, Anies Baswedan atau siapa yang bilang bahwa kuliah itu adalah privilege gitu kan. Kuliah itu adalah kebutuhan tersier, bukan yang paling diutamakan. Jadi orang yang bisa mencapai tahap sampai kuliah itu adalah orang-orang terhormat dan terpilih. Bukan karena soal ekonomi saja gitu, tapi kemampuan untuk berpikir dan kemauan untuk tidak hanya berpikir tapi juga bertindak gitu kan. Makanya ada yang namanya KKN, ada yang namanya magang, ada yang namanya program-program pengabdian yang sangat sering, sangat umum diisi dengan mahasiswa. Kita bicara soal rakyat kecil. Sebenarnya kalau saya pribadi kurang suka istilah-istilah itu yang mengerdilkan suatu
kalangan masyarakat tuh gitu ya, gitu kayak tadi IQ jongkok lah, rakyat kecil apa. Karena logikanya gini, tidak mungkin ada rakyat kecil kalau pemerintahnya mampu membesarkan semuanya dengan adil dan rata kan, gitu. Logikanya begitu gitu. Kita tuh negara yang dibuat dengan bumbu yang lebih sosialis daripada liberalis, gitu. Loh, presiden pertama kita aja hampir komunis kan di akhir hayatnya, gitu. Karena apa? Karena kita punya spirit sosialnya yang tinggi. Ini bukan soal membentuk kapitalisme tadi yang pada akhirnya kaya makin kaya, miskin masih miskin gitu kan. Gitu. Hilangnya kelas menengah adalah salah satu contoh utama kehancuran suatu negara. Gak akan kebayang apa yang terjadi ketika yang ada hanyalah orang kaya dan orang miskin. Tidak ada orang kelas menengah. Sementara tadi benar gitu, dari statement tadi kan MBG itu di awalnya gitu, mungkin akhirnya sangat disayangi dan disukai oleh orang itu karena dianggap akan menyasar untuk targetnya tadi lah mungkin dalam tanda kutip rakyat kecil gitu, yang kemampuan untuk makan pun gitu, itu kan makan tuh hal yang tidak bisa di entar-entar kan gitu, itu adalah kebutuhan fisik, kebutuhan pokok. Ya akhirnya juga balik lagi tadi gitu, entah barrier terlalu tinggi antara buzzer ataupun ada kebingungan dari Prabowo dan teman-temannya sekarang di dalam sana. Kebingungannya apa? Mereka punya dua pilihan. Yang pertama menenangkan masyarakat dengan menghapuskan MBG atau Kopdes juga secara sementara lalu dirancang kembali dengan baik. Atau mereka menenangkan koalisinya dengan terus menjalankan program-program yang sudah diinvestasikan oleh semua teman-temannya. Gitu kan. Sekarang kita sebagai masyarakat sipil biasa tinggal kita hitung keputusan mana yang mau kita lebih dorong ke pemerintah sekarang gitu mungkin. Baik, terima kasih Kang Al atas tanggapannya. Mungkin boleh tepuk tangan dulu teman-teman sekali lagi untuk membangkitkan semangat kita. Poin nomor 4, boleh kita buka. Ini dia dari Komisi Wasit lagi, kita ambil dari platform X yang udah di-retweet 13.000. Aneh nggak sih tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah, tapi ketika dapur MBG dihentikan, bahkan kalaupun cuman sementara, yang marah bukan anak-anaknya sebagai penerima makan bergizi gratis, yang marah malah yang punya dapur. Boleh kepada Kang Sam atau Kang Al yang ingin menanggapi? Capek. Oke, Pusing membahas isu negara ya Kang? Masih. Lelah ya? Oke, ya kalau misalnya hari ini singkatannya MBG itu apa teman-teman? Makan bergizi gratis sih harusnya Kang. Harusnya. Kemarin dijadiin lagu tapi ya. Aduh. Ya itu propaganda juga lah sebenarnya oleh Bahlil. Terus kemudian ada juga dari Tio membuat suatu jargonnya MBG adalah maling berkedok gizi. Dan banyak juga. Cuman hari ini secara politis, aku mau bilang kalau MBG adalah singkatan dari makan bersama Gerindra justru. Karena partainya langsung ya Kang? Partainya langsung. Karena justru hari ini, kalau teman-teman lihat datanya, walaupun semua fraksi atau semua partai hari ini memiliki dapur, bahkan PDIP sekalipun yang hari ini bilang oposisi, tapi memang jatah paling banyak dimiliki oleh Gerindra. Dan hari ini, jatah-jatah itu gini, jadi bahkan kemarin ada info yang kami dapatkan, kalau justru semua anggota DPR RI yang dari Gerindra itu memiliki dapur. Kebayang nggak DPR RI itu aja gaji dan tunjangannya sudah sebesar itu. Kedua, kalau dia memiliki dapur, sehari dia bisa dapat berapa tuh? Kalau misalnya dia dapat 2.000 deh per hari misalnya. Itu kan udah sangat besar gitu teman-teman. Jadi pun Gerindra itu bahasanya gimana ya? Berusaha untuk dari kemarin itu bersih-bersih terus. Lewat kemarin jubir Gerindra, siapa namanya? Yang kumis itu loh, Astrio ya? Ya kalau nggak salah itu ya, yang melawan Tio, yang ngomongin kepala BGN itu harus dari orang manajerial dan sebagainya, blunder lagi, lihat. Kalau kalian lihat, jubir-jubir pemerintahan atau jubir-jubir Gerindra, setelah blunder sekali, muncul lagi gak? Gak muncul lagi. Kenapa? Karena mereka paham kalau misalnya hari ini jubir-jubirnya sekali blunder, orang itu bakal dibawa terus nanti, bakal jadi isu yang bakal ditahan gitu. Jadi kalau hari ini tadi ya, isunya hari ini yang marah adalah orang SPPG, yang sebenarnya marah itu adalah orang-orang Gerindra juga sebenarnya di dalamnya. Walaupun ketum partainya hari ini jadi presiden ya gitu. Dan koalisi-koalisinya tertentu. Kemarin
adalah salah satu politisi juga dari salah satu partai koalisinya, itu juga mereka kesel sama Gerindra. Karena apa ya? Karena mereka nggak kebagian kuehnya. Jadi jelas kalau hari ini SPPG yang banyak marah, karena SPPG hari ini itu juga pembagian kue dan kuehnya itu sebanyak itu. Apalagi bukan hanya partai yang memegang SPPG, tapi tentunya di sini ada dari pihak kepolisian dan militer. Dan militer kepolisian sekalipun, ini juga janggalnya luar biasa. Ini ada yang mahasiswa tingkat akhir? Saya mahasiswa tingkat akhir, gak usah digituin loh. Kalau di sini teman-teman mahasiswa tingkat akhir, kalian punya kesamaan jelas seperti kepolisian dan militer. Semuanya dikerjain kecuali skripsi. Hari ini kepolisian dan militer sama, semuanya dikerjain kecuali tugas aslinya dia. Menjaga dan merawat ketahanan negara dan juga menjaga masyarakatnya. Semuanya dikerjain selain itu. Tiba-tiba ngelola SPPG, tiba-tiba masuk ke ranah-ranah sipil. Jadi hari ini kalau kita ngomongin yang marah ya jelas, militer marah, polisi marah, anak-anak gitu. Bapak ibu yang sekarang di Gerindra marah-marah, dan orang-orang yayasan marah. Dan ini fun fact, tadi saya mau mempertebal juga. Kalau lu mau buka dapur, kan syaratnya lu harus punya yayasan. Dan lu juga harus punya koneksi ke BGN. Biasanya orang-orang BGN itu adalah orang-orang militer juga koneksinya. Ya kan Pak ya? Dan itu akhirnya jadi jual-jualan koneksi. Kalau nggak salah, ngebuka satu dapur, itu untuk buka titik ya Pak ya. Setelah saya itu di angka 200 juta. Itu jual-jual koneksi juga lah. Nanti dapat berapa persen. Jadi kebayang nggak, duit perputaran yang kemarin sebesar itu, tiba-tiba hilang, ya jelas lah orang-orang marah-marah gitu. Tapi kemarin ini agak sedikitnya ya. Di sini ada yang nonton Big Mo. Ada yang ngangguk-ngangguk sih Kang. Ada yang Diam-diam mengangguk-ngangguk. Iya bebas lah. Teman-teman boleh sepakat sama Big Mo, boleh gak sepakat sama Big Mo karena bapaknya koruptor ya terserah. Cuman hari ini kalau teman-teman lihat kemarin Big Mo turun ke aksi. Agak respect tuh gue di situ. Tapi Big Mo turun ke aksi, dia nyamperin anak-anak kecil, bocil-bocil gitu. Gimana kalau MBG diberhentikan? Anak-anak kecil ada yang ngomong juga, jangan bang, kita masih butuh dan sebagainya. Ditanya lagi ke mahasiswa, gimana kalau MBG diberhentikan? Mahasiswanya celana celongo. Kan narasi media kayak gitu kan gampang banget dibentuk teman-teman. Jadi kelihatannya apa? Mahasiswa menolak MBG, tapi karena dasar dia gak kebagian aja atau karena dia gak kebagian kuehnya juga gitu loh. Jadi sekarang hari ini teman-teman mahasiswa juga harus teredukasi khususnya untuk MBG ini. Kenapa kalian harus menolak SPPG? Kenapa kalian harus menolak MBG? Karena A, I, U, E, O gitu loh. Jadi jangan sampai kita mahasiswa juga tidak teredukasi untuk menyampaikan edukasi kepada publiknya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Baik, terima kasih Kang Lom. Untuk kita udah membahas 7 kutipan ya Kang dan Bapak. Tidak terasa sebenarnya dan sangat ruwet ya gitu melihat bagaimana teman-teman netizen, teman-teman masyarakat Indonesia di sini tuh menyampaikan keluh kesahnya MBG ini. Mungkin setidaknya bisa Nabila ambil mungkin ya benang merahnya dari 7 kutipan kita. Bahwa MBG ini masih perlu untuk ditinjau, mungkin entah itu apakah diberhentikan atau memang ditinjau untuk kembali lagi melihat bukan soal pelaksanaannya aja, tapi konsep dasar dari si MBG ini teman-teman. Dan bahwa tadi ada juga soal bagaimana narasi-narasi yang dibangun gitu, yang pada akhirnya mempengaruhi dan juga memanfaatkan, memainkan buzzer lah gitu yang menjadi tembok antara kita dan pejabat. Mungkin untuk membahas 7 kutipan yang tadi sudah kita tanggapi teman-teman dari narasumber, saatnya sesi berikut ini adalah sesi tanya jawab yang dimana Nabila akan kembalikan kepada teman-teman yang hadir di ruang auditorium Balai Santika ini untuk silahkan suarakan apa keluh kesahnya, apa sebenarnya ingin ditanyakan, baik itu kepada Dewaslo Project mungkin yang bisa menyuarakan dari sisi mahasiswanya, atau mungkin kepada Pak Mahani sendiri yang akan bersuara sebagai akademis dan juga pelaku usaha yang dekat gitu dengan pangan. Mungkin boleh kepada para audiens, mungkin dihitung ya untuk yang mau bertanya silakan mengangkat tangannya. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh kepada akang yang di depan.
Oke, sip. Terima kasih sebelumnya diskusi yang sangat menyenangkan, kita bisa membuka ruang di sini. Tadi sedikit mau menanggapi juga dari diskusi yang di nomor 4, di mana yang marah-marah ketika programnya dihentikan bukan penerima manfaatnya, tapi justru yang memberikan dalam kasarnya. Saya mau membahas juga ini bahwa saya mencatat di sini kalau kita lihat MBG ketika di stop tadi, ini karena saya rasa MBG ini menyalahi aturan yang berlaku untuk sebuah program pemberdayaan, di mana ini sama sekali bukan program pemberdayaan. Kita bisa lihat bahwa bentuknya ini sangat berbau top down, di mana pemerintah hadir sebagai sebuah pahlawan yang merasa memiliki sebuah solusi dan mereka act like they know best apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal di program pemberdayaan semestinya solusi datang dari akar rumput, harusnya bottom up, di mana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. MBG untuk Indonesia yang seluas ini, yang diverse ini, semuanya diseragamkan, dan juga KDMP pun demikian. Ini rasa-rasanya sangat-sangat tidak bijak karena kebutuhan di setiap daerah pun memiliki hal yang berbeda-beda juga. Tadi sempat dibahas kenapa nggak spesifik aja ya Pak ya, harus ke yang penerima manfaatnya aja. Dan menurut Freire juga dikatakan bahwa dalam komunikasi pemberdayaan ada 3 kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Yang pertama kesadaran magis, kesadaran naif, sama kesadaran kritis. Kalau kita bisa terus mempertahankan yang seperti ini, program MBG yang seperti ini, rasa-rasanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat akan selalu menjadi kesadaran magis, di mana mereka merasa tidak berdaya dan mereka merasa bahwa nasib mereka ditentukan oleh yang berkuasa dan mereka tidak bisa apa-apa terhadap itu. Mereka diberi, mereka menerima. Ketika program itu tidak ada, ya mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa punya rasa kepemilikan juga terhadap programnya karena mereka nggak merasa ini datang dari mereka. Seperti itu. Ini jadi kita bisa sepakati bahwa MBG bukan pemberdayaan sama sekali, tapi lebih top down dan otoriter dari pemerintah. Cuman saya mau bahas dan cerita sedikit juga tentang pengalaman saya ketika Unpad waktu Januari kemarin ngirim mahasiswanya ke terpusat KKN di Indramayu, salah satu lokasi atau daerah yang tingkat desilnya cukup rendah masyarakatnya. Dan saya ketika langsung di sana membahas tentang kemiskinan, ketika masuk ke dusun-dusun dan desa-desa, kita bisa lihat ketika mobil MBG datang di waktunya anak-anak bersekolah, mereka sangat sumringah, mereka sangat welcome terhadap hal itu. Dan bisa kita lihat bahwa ini adalah program yang terlalu seksi, program yang sangat populis, dan siapapun yang akan maju ke depannya sangat besar kemungkinan untuk ini akan dipertahankan, karena kalau kita menghilangkan program ini, bisa kita bayangkan seberapa banyak suara yang akan hilang dari siapapun yang akan menghilangkan ini. Jadi kalau pertanyaan dari saya, dari teman-teman Oslo dan dari Bapak juga, sebaiknya apakah ini benar-benar kita hilangkan, dan ataukah ini masih layak untuk diperjuangkan dan ini masih layak untuk disesuaikan? Dan jika pun disesuaikan, kira-kira dalam jangka dekat dan dalam jangka panjang apa aja sih yang harus dibenahi poin-poinnya seperti itu? Terima kasih. Sudah masuk 1 pertanyaan ya, Kang dan Bapak. Apakah mau langsung ditanggapi? Baik, mungkin kepada Kang Sam atau Kang Al. Oke. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya soal jangka pendek dan jangka panjang ya. Kita mulai dari pertanyaan aja. Di sini siapa yang sudah pernah dengar apa exit plan-nya MBG? Tahu kan ya exit plan ya maksudnya ya? Gitu, ketika sebuah program itu akan berhenti di titik apa? Tadi bicara pemberdayaan, jurusan saya adalah manusia-manusia yang seharusnya jadi pemberdaya memang gitu. Di sosiologi, kita punya quotes dari dosen kita dulu namanya Pak Heri, dia bilang, before empowering others, we must be empowered people. Jadi sebelum kita bicara memberdayakan orang lain, kita juga harus mampu menjadi manusia yang berdaya. Gitu. Kehadiran, nah ini suara seperti ini adalah gangguan-gangguan yang menarik gitu. Tapi gangguan suara seperti ini bisa jadi dianggap seperti gangguan suara teman-teman kita yang sekarang lagi demo di jalan di sana. Gitu loh. Gangguan yang dianggap tidak perlu dihiraukan. Yang penting kita fokus dengan substansi di dalam gedung-gedung yang kursinya sangat nyaman dan sangat bikin pengen tidur gitu kan untuk para anggota-anggotanya di dalam sana.
Tapi tadi bicara jangka pendek, solusinya apa? Jangka panjangnya tadi exit plan-nya kita nggak pernah dengar gitu ya. Karena saya kira FYP kita juga nggak beda-beda jauh banget kan, dan kita nggak pernah dengar exit plan-nya MBG itu apa. Tapi jangka pendeknya solusinya adalah pecat Bahlil, Purbaya, dan teman-temannya. Kenapa harus begitu? Karena satu kata yang kita sekarang butuhkan, integritas. Integritas dalam hal apa? Keberanian untuk buka kebobrokan negara kepada Pak Prabowo. Karena sekarang tuh banyak isu bahwa Pak Prabowo itu hanya diberikan informasi yang pengen dia dengar aja kan gitu. Yang kira-kira baik gitu, yang kira-kira enak didengar dan seolah-olah adalah keberhasilan gitu. Karena sangat disayangkan, kenapa tadi salah satu yang dimention adalah Purbaya dan Bahlil misalkan. Kalau Purbaya karena saya paham dia Menteri Keuangan tapi pendekatannya terlalu kuantitatif. Tidak ada pendekatan personal. Sama kayak seperti pidato-pidato Prabowo yang selalu bicara data dan angka. Tadi kan saya udah mention juga sedikit soal hanya 0,00 sekian persen program MBG yang gagal. Tapi dia lupa kan tadi ratusan ribu anak-anak yang keracunan di situ. Gitu. Sementara pertanyaan besarnya kalau tadi soal jangka panjang juga 3 tahun lagi beres nih Pak Prabowo. Terus apa yang terjadi dengan seluruh dapur yang sudah ditanamkan di seluruh Indonesia? Itu bakal jadi apa? Jadi monumen, jadi museum perjuangan Prabowo apa gimana gitu kan? Yang tidak mungkin juga kita hapuskan begitu saja gitu loh. Sama seperti hutang presiden kita sebelumnya apa Jokowi bikin IKN terus gimana tuh kabarnya? Gitu kan? Prabowo udah tinggal di IKN belum kan kayaknya? Atau Mas Gibran aja suruh sebulan dulu di sana sendiri gitu, mau nggak dia gitu kan? Itu kan punya bapaknya gitu, bikinan bapaknya tuh di sana. Jadi banyak hal yang dituntut sama kita ke pemerintah yang tidak pernah terjawab gitu. Sekarang dipertanyakan solusi. Dari awal aja kita dari programnya aja nggak setuju. Gimana mau mikirin solusinya? Gitu kan? Spekulasi pakar teknokrat akademis tuh udah banyak penelitiannya gitu soal kenapa MBG ini tuh sangat riskan untuk dijalankan dari awal. Dan dibikin secara masif lagi, tidak bertahap. Yang mana biasanya kan trial and error itu butuh waktu ya Pak ya, gitu. Nggak bisa langsung bicara masif ribuan dapur dan lain-lain. Jadi untuk bicara jangka pendek dan jangka panjang, kita titipkan itu ke teman-teman yang sekarang lagi ada di jalan gitu. Semoga ada keajaiban terjadi dan orang-orang yang ada di dalam gedung sana mau keluar dan berbicara sama kita. Setidaknya untuk memberikan ketenangan dan stabilitas secara politik. Kalau ekonomi kita masih terlalu goyah, ketahanan pangan kita masih sangat diperdebatkan, setidaknya stabilitas politik itu akan membantu sebuah negara untuk bisa berjalan secara dinamis lagi. Gitu. Karena sekarang tuh kita terlalu up and down-nya terlalu gila gitu kan. Itu kira-kira kurang lebih. Boleh Kang Sam? Boleh kepada Kang Sam. Singkat aja ya kurang lebihnya karena tadi udah dibahas banyak lah sama Bapak pun juga sama Al. Intinya benar, kalau kita bicara nanti di 2029, siapapun yang support MBG itu dia kemungkinan besar menangnya paling besar. Kayak kemarin sebenarnya siapa yang support IKN itu akan punya isu yang kayak gimana, itu udah kebaca polanya. Jadi program pemerintah hari ini selain untuk memberdayakan dalilnya, mereka juga akan menjadikan ini sebagai program politis. Siapapun yang berani ngelanjutin program gua, dialah yang gua dukung. Kayak kemarin kenapa akhirnya Ganjar tidak didukung oleh Jokowi? Karena kan dia tidak berani untuk mendukung program-program yang melanjutkan rezim Jokowi. Jadi kalau kita bicara secara politisnya, MBG ini akan jadi program yang sangat politis nanti di 2028. Percaya sama gue nanti tungguin 2028, buzzer-buzzer bakal lebih kencang ngomongin MBG. 2029 ini titik poin perubahannya. Kalau nanti yang akan maju dalam Pilpres itu bukan di rezim Prabowo dan Gibran dan akan menolak MBG, nanti akan ada narasi-narasi seorang ibu menangis karena anaknya di sekolah sudah kemudian hari tidak akan dapat MBG lagi. Mereka akan menjual empati lagi, padahal mereka sendiri nggak punya titik empati. Jadi siap-siap teman-teman kalau nanti 2028, 2029 pertempuran narasinya akan seperti itu. Dan memang ini yang jadi penasarannya ya.
setiap presiden pasti punya program prioritas, benar ya? Setiap presiden pasti biasanya membentuk badan-badan baru. Megawati bikin KPK, Prabowo hari ini bikin MBG, walaupun bukan berbentuk badan ya, BGM dan sebagainya. Cuman maksudnya gini, yang dibuat oleh presiden-presiden sebelumnya, harusnya mereka juga memiliki taraf akhir atau exit plan-nya itu kayak gimana, benar kata Al. Harusnya, ini sama aja kritiknya untuk Bu Megawati sekalipun. Harusnya punya long term solution dong, KPK ini kapan bisa hilang di Indonesia? Ya nggak sih? Kalian pernah membayangkan nggak kapan gedung KPK bisa diruntuhkan? Karena KPK sudah tidak dibutuhkan lagi di Indonesia, karena pejabat-pejabatnya sudah tidak ada yang korupsi. Sama halnya, kapan MBG ini bisa dihilangkan dari Indonesia karena semua kebutuhan gizinya sudah terpenuhi? Kan tidak ada jangka waktu yang ditentukan gitu loh. Jadi ini yang sekarang jadi pertanyaan besar. Kalau kayak gini ceritanya, 15 tahun ke depan mungkin KPK masih ada, MBG juga masih ada, dan program-program titipan tahun-tahun sebelumnya masih ada. Ini mah udah sama kayak senioritas di kampus. Program gue yang ini lanjutin ya, kenapa? Kalau enggak nanti gak bakal gue dukung. Sama aja gitu loh. Lu jangan kayak gitu, pemikirannya adalah lu membuat program, lu membuat struktur pemerintahan karena memang yang dibutuhkan seperti itu. Janganlah seperti, ya akhirnya hari ini seperti Prabowo, kabinet gemuk iya, akhirnya disikat-sikatin kan sekarang, terus juga akhirnya program prioritasnya tidak bisa diselesaikan. Akhirnya hari ini teman-teman, kondisi Prabowo dan Gibran adalah kill or be killed dalam konteks global hari ini. Kalau teman-teman lihat konteks ekonomi hari ini, konteks global hari ini, bahkan kondisi politik sosial hari ini, Prabowo udah tinggal ngebunuh ataupun dibunuh hari ini tuh sebenarnya. Karena Prabowo adalah, ini kita fair ya, kita objektif. Kalau Prabowo benar, kita akan bilang benar. Prabowo adalah salah satu presiden yang berani menyebutkan konglomerat dan tambang-tambang ilegal. Dan ada benarnya juga, kalau hari ini, teman-teman udah lihat belum Singapura lawan Indonesia? Udah lihat narasinya sel Singapura by Indonesia atau sel Indonesia by Singapura? Karena memang itu yang terjadi. Kalau Prabowo hari ini mau bertahan, dia harus bisa mempertahankan MBG dan juga Kopdes. Karena ini adalah program yang sangat dekat dengan masyarakatnya. Terbukti kan hari ini, MBG dan Kopdes gak kejaga, ekonomi dia acak-acak sama global, masyarakat resah, aksinya gede. Jadi makanya kemarin hari ini ada narasi untuk revolusi, bahkan reformasi jilid 2. Kalau ini antek asing beneran masuk, bubar sudah negara ini. Dan ini beneran terjadi, teman-teman. Informasinya valid, walaupun buzzer-buzzer hari ini banyak yang masuk ya, ngomongin sel Indonesia dan sebagainya. Tapi ini valid terjadi. Jadi, ini pesan untuk mungkin Presiden Prabowo. Kalau hari ini ada antek-antek pemerintahan atau antek asing yang melihat, pertama, selesaikan dulu MBG dan juga Kopdes dengan sebenar-benarnya dengan target sasaran yang tepat. Dan bikinlah long term-nya, mau kapan ini MBG ini dibubarkan, sampai kebutuhan gizi nasional ini sudah beres. Dan selain itu, perbaiki rupiah agar apa? Kaum menengah ini gak tercekik terus. Dan subsidi dalam energi bumi itu tolong diperbaiki lagi. Contoh Pertamax dan lainnya kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya ya, ini by the way Wakabem Vkom yang nanya. Wakabem Vkom, putra Pajajaran juga dulunya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kita bicara tentang MBG ini harus seperti apa kemudian hari dan apakah politisnya. Tadi udah dijelaskan dari sisi gizi dan juga Al juga tadi udah menjelaskan dari sisi program. Tapi secara politisnya, teman-teman harus siap untuk mengedukasi secara kritis kepada masyarakat agar nanti 2028 dan 2029 MBG ini jangan jadi program jualan, apapun yang capres membawa itu, dialah yang menang. Karena gagasan yang baik adalah gagasan yang relevan, bukan gagasan yang dititipkan. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Semi dan Kang Al dan juga Pak Mahani atas tanggapannya. Saya kembalikan dulu kepada Kang Zaidan. Sebenarnya yang tadi bertanya, apakah ingin memberikan pertanyaan lanjutan? Cukup, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang hadir di diskusi publik hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Boleh, silakan karena sudah mengangkat tangan duluan. Jadi karena kebetulan kita ngebahas tentang MBG ini ya, kan kita tahu di awal
program MBG itu sempat ada kelangkaan sumber daya alam, bahan baku terutama di pasar. Dan sampai kompetisi tuh antara rakyat sama pengurus-pengurus SPPG. Nah, kita juga belakangan ini ada isu tentang penutupan SPPG atau pemberhentian sementara SPPG karena dana mereka, alokasi mereka tuh dihentikan kan. Nah, dari situ kan sempat ada juga narasi-narasi dari rakyat kalau misalnya bahan baku mereka itu turun dan daya beli mereka itu bisa naik dan harga-harga bahan baku tuh lebih terjangkau. Kira-kira tuh bukannya jadi keuntungan ya buat rakyat sendiri kalau misalnya nanti SPPG atau program MBG ini diberhentikan. Itu pertanyaan pertama. Terus satu lagi sempat ada narasi sama opini dari netizen kalau sebenarnya MBG dan Kopdes ini tuh sebenarnya sumber lumbung suara di tahun 2029. Nah jadi kenapa ekspansi SPPG sama Kopdes itu masif? Karena sebenarnya program ini tuh dijalankan untuk mengumpulkan suara-suara di tahun 2029. Kira-kira gimana nih opininya tentang dua narasi-narasi ini? Sekian. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Kak Ola Aurora. Oke, tadi ada 2 pertanyaan ya. Mungkin aku mau coba perjelas lagi untuk pertanyaan pertamanya. Apakah benar bahwa pertanyaannya bukankah jadi keuntungan bagi rakyat ketika program MBG ini dihentikan? Benar. Terus yang kedua tadi meminta opininya nih. Karena tadi sudah disebut bahwa ada narasi bagaimana program MBG ini mengumpulkan suara-suara untuk nantinya pemilu presiden berikutnya. Mungkin boleh dijawab dari pertanyaan 1 dulu, karena tadi sudah dimulai dari Pak Mahani. Boleh tanggapannya ke Dasla Project. Silahkan Kang. Oke, karena tadi pertanyaan kedua mah itu mah ranahnya Sam lah, politikan dan akhirnya lumbung suara dan lain-lain. Kita bridge aja dulu, kita jembatani dulu dari pertanyaan pertama ke kedua. Ini selalu permainannya adalah soal narasi dan cara menafsirkannya gitu ya. Nah, tapi selalu yang jadi bingung adalah siapa? Masyarakatnya. Jadi kita harus menanggapinya kayak gimana? Kita harus dukung MBG atau harus berhentikan MBG? Kita harus percaya kelas menengah, kita harus percaya elit, kita harus percaya rakyat kecil atau siapa? Selalu begitu, gitu kan. Makanya dulu ada program yang sangat diapresiasi tapi lupa 2018 udah Jokowi ya, 2015 sudah Jokowi ya. Dulu ada program wajib literasi. Ingat nggak? Kita wajib baca buku sebelum mulai sekolah. 15 menit sama berapa tuh dulu tuh di awal kita. Bukunya bebas, kalau dulu di sekolah aku bukunya bebas. Tapi setelah semakin besar, harus semakin dipahami bahwa definisi literasi itu tidak sekecil baca buku. Tapi literasi itu kemampuan memahami sebuah situasi. Nah ini yang sekarang harus kita dorong gitu. Literasi, baik literasi digital, literasi media, literasi politik, publik kita sekarang sedang butuh itu, gitu. Jadi teman-teman di sini yang suka bernarasi, baik melalui postingan media sosial, baik melalui medium-medium tulisan, atau bahkan skripsinya pun akan membahas hal yang paling terkini, itu adalah langkah-langkah yang perlu kita apresiasi dan perlu kita dorong untuk lebih bisa dipahami secara level publik, gitu. Kita nggak perlu pakai bicara bahasa yang berat gitu loh. Nggak perlu orang tahu apa itu literasi, nggak perlu orang tahu apa itu IHSG, nggak perlu orang tahu apa itu kebutuhan pasar, obligasi dan lain-lain. Tapi yang perlu mereka tahu bahwa setiap tindakan itu punya resikonya. Itu kan, gitu. Kita kasih tahu lah tindakan pemerintah selama ini itu apa. Ini loh MBG, hasilnya bikin telur jadi mahal. Itu kan gampang dipahaminya. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, kita bicara supply and demand. Ya kan, gitu. Ketika sekarang supply telurnya sudah banyak, ya jelas pasti demand-nya harusnya banyak gitu karena akhirnya supply-nya banyak. Ketika MBG-nya berhenti, demand-nya menurun, ya supply-nya akan memurahkan harga dong. Gitu, itu kan logik. Nah, jadi literasi ini yang perlu kita dorong menjadi sebuah stimulus supaya kita bisa berbagi ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik dari forum, baik dari bacaan, baik dari apapun. Supaya apa? Supaya tidak akhirnya termakan narasi untuk ke pertanyaan kedua yang sekarang bakal dilanjut dibahas sama Sam.
Main lempar aja sih, siap. Oke, sekarang kita bicara konteksnya politik ya, teman-teman. Jadi ini mungkin perspektif pribadi ya, dan ini sikap pribadi. Untuk hari ini kalangan mahasiswa yang masih mendengarkan lagu MBG Mas Bahlil Ganteng, tolonglah. Kita nih teman-teman, kita kaum intelek, kita tahu bahwa nantinya ini sama aja seperti lagu Oke Gas. Dipakai untuk senam, dipakai untuk joget di TikTok, dan sebagainya, dan akhirnya popularitasnya naik. Nanti dia akan ngeklaim, menurut survei, Bahlil bagus angkanya, dan lain sebagainya. Kita harus paham pola-polanya, bahwa pemerintahan hari ini, dia ngerti kalau aset terbesar dari suatu bangsa, dalam sisi politik pemerintahan hari ini, adalah kebodohannya. Jadi pemerintah itu sedang baik-baik kebodohan masyarakat Indonesia. Dalam artinya mungkin ketidaktahuan ya. Semakin banyak orang yang tidak tahu konteks politik hari ini, semakin menjadi keuntungan besar bagi negara. Contohnya apa? Apakah sekarang anak-anak kecil yang menerima MBG itu tahu bahwa cost politik dari MBG itu sebesar itu? Apakah mereka tahu, teman-teman? Kan mereka nggak tahu. Apakah hari ini ibu-ibu bahkan yang harusnya mereka tahu kalau dia sebagai yang sedang hamil harusnya bisa mendapatkan MBG. Dia nggak tahu hari ini kondisi nasional seperti apa. Tapi sekarang sudah ada tren positifnya. Tren positifnya adalah apa? Perputaran informasi di sosial media kita ini sudah kencang. Tapi sayangnya sosial media kita sekalipun itu disusupi. Bukan disusupi lah bahasanya, tapi diatur. Bahkan teman-teman tahulah kalau di sini ada yang tahu Gading dulunya ketua Bemfikom 2024. Ini bukan ngomongin pejabat negara, bukan. Gading itu sempat ngobrol sama kita di Oslopot dan dia sempat mention kalau hari ini bahkan dalam algoritma kita itu juga ada filterisasinya gitu loh. Dan hari ini kita sebut namanya mungkin ya, siapa yang ngefilter ya? Jangan. Jadi teman-teman, algoritma kita bahkan itu difilterisasi oleh Sumfi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kita sebut di sini ya, semoga teman-teman bisa share lah. Itu semuanya difilter, mana informasi yang boleh keluar, mana yang nggak boleh keluar. Jadi bahkan kalau kita ngomong algoritma aja diatur sampai kayak gitu, apalagi orang-orang dalam pemerintahan untuk nanti pemilu presiden. Jadi program-program hari ini khususnya MBG dan koperasi desa itu nanti percaya nggak percaya tadi sudah sempat dimention. Ini akan jadi program jualan untuk siapapun capres yang berani mendukung itu akan mendapatkan suara mayoritas. Pasti nanti dorongannya itu. Karena apa? Prabowo sebenarnya sudah memikirkan lebih jauh. Prabowo sudah memikirkan 2029, teman-teman. Dan Gibran juga sudah memikirkan 2029. Bahwa dia gak mau ada di keteknya Prabowo lagi. Percaya kalau nanti mereka berdua akan split, mereka berdua akan lawanan, tapi kita lihat masing-masing wakil presidennya siapa. Kemarin bahkan udah lihat belum di Twitter. Bahkan di X sekarang, Setcap itu sudah menjadi bursa calon wakil presiden. Pak Teddy tuh bahkan udah masuk teman-teman jadi bursa. Kan ini 2000, ini sekarang 2000 berapa? 2000 Baru 2026, Kang. Baru 2026, masih berapa tahun lagi kita sampai pemilu presiden. Tapi bahasannya udah sampai sekarang. Sekarang gua tanya, kalian lebih concern ke isu kepresidenan atau isu lapangan pekerjaan? Diam-diam menjawab isu lapangan pekerjaan, Kang. Pasti. Pasti. Kita nggak ngomongin tentang kita nyoblosnya siapa nanti. Kita masih mikirin tentang lapangan pekerjaan kita. Kita masih mikirin bagaimana membayar pendidikan hari ini karena UKT masih mahal misalnya. Bagaimana hari ini nasib guru-guru honorer. Jadi isu kebangsaan hari ini masih sebesar itu. Tapi untuk hari ini yang sudah visioner ngomongin pemilu presiden, berarti apa? Sudah ada awareness politik bahwa kalian ketika salah memilih presiden dan wakil presiden, akibatnya akan jadi seperti ini. Jadi untuk kemudian hari, vote bukan berdasarkan berapa duit yang kalian terima, tapi vote berdasarkan gagasan mana yang akan kalian terima dan kalian siap mengawal itu 5 tahun ke depan. Mungkin kurang lebihnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kang Sam dan juga Kang Al dan Pak Mahani. Mungkin boleh dilanjut kepada Kang Sam. Oke. Terakhiran mungkin ya teman-teman, bahwa hari ini ketika kita bicara tentang MBG, stakeholdernya banyak, yang punya kepentingan di dalamnya banyak, dan masalahnya juga banyak. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah perombakan total dari MBG ini benar-benar sistemik.
Kalau tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak benar, masalah yang sistemik perlu pendekatan solutif yang sistemik. Maka kemudian kalau hari ini MBG masalah sudah sistemik di mana orang-orangnya bermasalah, kemudian secara sistemnya juga bermasalah, maka perlu dirombak total. Dan perlu kalian ingat, aktor-aktornya hari ini siapa aja? 3 pimpinan BGN hari ini sudah masuk ke KPK. Tapi apakah Bu Nanik hari ini yang memimpin BGN itu juga bersih? Teman-teman ingat, dia juga jadi wakil kepala BGN sebelumnya, semuanya ditangkap kecuali dia. Ini kan jadi pertanyaan besar, bahkan seorang profesor aja ngomong bahwa Nanik ini juga perlu diperiksa. Profesor hukum pun ngomong kayak gitu. Ini jadi pertanyaan, apakah BGN kemudian hari bisa tetap melaksanakan MBG dengan baik tanpa korupsi, dengan hari ini Bu Nanik punya track record yang gak jelas sebenarnya ngomongin BGN. Dan apa yang perlu dilakukan selaku kita mahasiswa di sini, ataupun teman-teman masyarakat sipil? Yang pertama adalah coba dorong gimana caranya BGN ini, khususnya dari MBG ini, punya pengawasan yang jelas. Karena hari ini transparansi terkait MBG ini nggak pernah jelas teman-teman. Bicara tentang angka pembelian dan sebagainya, agar masyarakat bisa mengawasinya dengan jelas dan tanpa adanya penutup-penutupan. Kita udah nggak bisa berharap ke DPR ataupun DPRD untuk sisi pengawasan ini. Udah langsung harus masyarakat sipil yang menjaganya. Jadi apalagi hari ini mahasiswa, kalau ditanya apakah pembubaran MBG ini benar, mungkin step pertamanya bukan pembubaran, tapi evaluasi dan bagaimana pengawasan kemudian harinya. Kalau nanti MBG ternyata sudah berhasil mengentaskan stunting ataupun kebutuhan gizinya, maka MBG perlu dibubarkan, biar nggak perlu pemborosan APBN. Karena kita semua tahu, karena pemborosan APBN lewat MBG ini, beban fiskal kita besar, rupiah jadi naik, investor asing jadi gak mau masuk, hingga apa? Konflik global juga berpengaruh. Hingga akhirnya berpengaruh ke Pertamax. Kewenangan Polri dan kewenangan militer dalam sisi sipil sekarang juga diperbesar. Karena apa? Mereka khawatir gak kebagian kue. Jadi teman-teman, masalah ini tuh semuanya sistemik dan berkesinambungan. Tolong teman-teman sekalian di sini concern. Dan terakhir, hari ini titipan besarnya adalah teman-teman, jaga idealis kalian dan jangan sampai terkondisikan. Terima kasih. Boleh lanjut kepada Kang Al. Oke, kita kembali ke topik. Satu kata utama tadi yang sebenarnya belum banyak kebahas adalah bicara soal ekspansi. Apa itu ekspansi? Ekspansi itu identik dengan definisi bisnis. Ekspansi itu perluasan, perkembangan dari suatu ide, suatu gagasan, suatu produk yang pada akhirnya akan dikejar target untuk lebih disebarluaskan lagi. Jadi sifatnya peningkatan. Dari yang hanya 100 jadi 1000, dari yang 1000 jadi 10.000 dan lain-lain. Supaya tidaklah panjang-panjang, kita hentikan ekspansi MBG-nya, karena yang perlu di-expand adalah akal pemerintahnya. Jadi supaya kita bisa berhenti berbicara substantif maupun personal soal MBG, karena betul tadi permasalahan MBG itu ada nggak itu sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah keyakinan kita bahwa kita dipimpin oleh manusia-manusia yang berakal dan berhati nurani. Itu aja, sekian, terima kasih. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi teman-teman untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Bahwa benar sekali dari banyaknya tadi kita mulai dari menanggapi kutipan-kutipan dari para masyarakat dan juga menjawab sesi tanya jawab tadi dari teman-teman yang hadir di sini. Bahwa sebenarnya permasalahan MBG ini gak sesimpel itu ya Kang dan Pak. Bahwa perlu ternyata untuk melihat dari dasarnya, sangat-sangat dasar soal MBG ini sendiri. Dan bahwa permasalahannya itu gak hanya stunting ternyata. Ada juga ekonomi dan hal-hal lain yang sepertinya pemerintah tuh perlu gitu untuk menaruh perhatian lebih. Dan sebelumnya di sini Nabila selaku moderator mau berterima kasih banyak kepada Pak Mahani dan juga Kang Sam dan Kang Al yang sudah hadir menunjukkan keberanian dan kejujuran tanggapannya pada acara diskusi publik hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang bertahan sampai akhir acara ini bukan hanya sebagai penonton tapi juga sebagai bagian dari kontrol sosial yang membuktikan bahwa di lingkup kita saat ini, di kampus kita masih bisa bekerja. Teman-teman mungkin diskusi ini tidak mengakhiri masalah MBG, tapi diskusi ini menjadi bukti nyata bahwa kita masih punya kepekaan,
bahwa pemerintah harus segera berbenah. Mungkin sekian dari diskusi publik kita pada sore hari ini. Nabila persilakan kepada para narasumber untuk kembali ke tempat duduknya. Kembali.